lainnya atau umat nabi yang lain dan juga orang yang kafir, mereka akan disiksa masuk neraka dengan cara yang sangat kejam, karena mereka sampai tangannya dibelenggu hingga ke leher dan bahkan matanya menjadi hitam, mukanya jadi hitam dan matanya menjadi biru. Akan tetapi umat Nabi Muhammad disiksa dengan cara yang sedikit lebih ringan, yaitu mukanya tetap putih dan matanya tidak melotot. Jadi posisi ini mengherankan malaikat Malik sahabatnya sebagai malaikat yang menunggu pintu neraka, di mana ada perbedaan pada saat penggiringan umat Nabi Muhammad, dan membuat malaikat Malik ini bertanya kepada orang atau kepada malaikat yang menggiring manusia ini, kenapa manusia ini berbeda dari manusia yang lainnya. Ketika mereka menjawab, kami diperintahkan untuk menggiring mereka dengan cara seperti ini. Lalu mereka bertanya, wahai orang-orang celaka, mengapa engkau diperlakukan berbeda dari yang lain dan mengapa engkau mendapat keistimewaan seperti ini? Maka mereka menjawab, kami adalah umat Nabi Muhammad, dan mereka inilah orang-orang yang dulu di dunia sempat bertauhid lalu melakukan maksiat dan tidak sempat bertaubat ketika ajal menjemput mereka. Baik, kita lanjutkan pengajian kita minggu ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini jemaah Masjid Al-Falah dari Aceh mendapatkan manfaat dari ilmunya pengarang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hadis ini berlanjut. Wa fi riwayat ukhra, dan pada riwayat yang lain, artinya ceritanya tetap cerita ini tapi dalam riwayat yang berbeda. Lamma qalat malaikatu yunaduna wa Muhammadan falamma ra'au malikun nasu isma Muhammadin alaihi salam min haibatihi fa yaqulu lahu malikun man antum fa yaquluna nahnu mimman anzalallahu alaihi al-Qur'an wa nahnu mimman yasumu syahra ramadhana fa yaqulu malikun ma nazala al-Qur'an illa ala Muhammadin alaihi salam fa idza sami'a isma Muhammadin alaihi salam sahibu bi ajma'ihi nahnu min ummatihi fa yaqulu lahu malikun amma kana lakum fil Qur'ani zajirun 'anil ma'asi fa idza waqifu 'ala syaqi jahannam wa nadaru ila an-nar wa ila az-zabaniyati qalu ya malik idin lana nabki ala anfusina fa idin lahu fa yakuna dumu'a hatta la yabqa shay'un min ad-dumu'i fi a'yunihim fa yakunu daman fa yakunu malikun ma ahsanu hadzal buka law kana fi dunya min khasyatillah ma massatkumun narul yawm. Luar biasa cerita yang ada pada riwayat ini. Manakala malaikat sedang menuntut para umat Muhammad yang berbuat dosa di dunia lalu meninggal tidak sempat bertaubat, apakah mungkin kita termasuk dalam golongan ini atau keluarga kita masuk dalam golongan ini? Mari simak ceritanya. Ketika sedang dituntut, maka umat Muhammad itu memanggil yunaduna, mereka memanggil wa Muhammadan, wahai Nabi Muhammad. Di saat itu kita belum melihat Nabi Muhammad. Di saat itu kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi kita ingat selama kita mendengar pengajian di Masjid Al-Falah di Aceh, kita pernah tahu bahwa ada satu sosok manusia yang diberikan Allah kemampuan kelebihan untuk memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin kita di dunia pernah hadir dalam mengikuti maulid Nabi. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang bagaimana Rasulullah dilahirkan, bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menjalankan agama Islam ini. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, penghulu kita, dalam menyelamatkan umatnya dari api neraka. Perjuangan beliau inilah yang membuat kita sadar bagaimana saat kita di dunia mungkin
kita pernah bersedekah sabah mana, kita pernah bersedekah sabah kotakmu, kita pernah bersedekah mungkin sedikit uang untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita di Aceh hari ini ada 4 bulan kelahiran Nabi Muhammad yang dirayakan, yaitu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan kita pada ini, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. 4 bulan inilah yang membuat kita selalu ingat tip pengajian dengan Nabi Muhammad, tip ceramah, tip dakwah. Kita mendengar pengajian ataupun ceramah tentang bagaimana Nabi Muhammad itu kisahnya, beliau saat dilahirkan, kisah beliau menjalani semuanya, sehingga hari ini 22 Rabiul Akhir 1440 Hijriah kita pun masih mendengar bagaimana kisah Nabi Muhammad mampu menyelamatkan umatnya dari api neraka. Saat itu kita orang-orang yang bermaksiat di dunia tapi belum bertaubat sehingga ajal menjemput nyawa kita. Lalu ketika begini kita memanggil, wah Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabiku, orang yang selama ini pernah ucapkan selawat kepadanya dalam setiap sholat kita ingat Nabi Muhammad. Falamma ra'au malikan, mana kala saat itu malaikat Malik melihat dan mendengar nasu isma Muhammadin, saat mereka menyebut nama Muhammad, lalu malaikat Malik bertanya kepada mereka, min haibatihi, karena saat itu malaikat Malik pun heran, terkejut. Dia terkejut mengapa orang yang mau masuk ke dalam neraka masih menyebut nama seseorang yang paling mulia, yaitu nama Nabi Muhammad. Fayaqulu lahum Malikun, maka berkatalah malaikat Malik kepada mereka, man antum, siapa kalian? Kalian orang yang hina, kalian orang yang diseret ke neraka, kalian pastinya adalah orang yang melakukan dosa. Tapi kenapa kalian menyebut nama yang sangat mulia, yaitu nama Nabi Muhammad? Fayaquluna, maka mereka berkata, nahnu mimman anzala alaihil Qur'an, kami adalah orang di mana kamilah orang-orang yang diturunkan Al-Qur'an kepada kami. Kami orang yang pernah merasakan, mengetahui tentang nikmatnya membaca Al-Qur'an, indahnya mendengar Al-Qur'an, bagaimana fadilah daripada menghafal Al-Qur'an, bagaimana fadilah punya anak-anak yang menghafal Al-Qur'an. Kami sudah tahu bagaimana pahala saat kita membaca Al-Quran di luar sholat, tanpa wudhu 10 kali pahala, dengan wudhu 30 kali pahala. Dalam sholat kita dapat 100 kali pahala dalam satu huruf Al-Quran yang kita baca. Bismi saja sudah 3 huruf. Kita tahu fadilah-fadilah Al-Quran, dan kitalah umat yang dimana kita diturunkan Al-Quran. Wa nahnu mimma yasumu syahr Ramadan, dan kami adalah umat yang kami berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi memang bulan Ramadan ini adalah puasa yang khusus kepada kita saja. Artinya walaupun orang lain berpuasa juga, umat-umat yang lain, tapi mereka berbeda cara berpuasa di bulan Ramadan. Saat disebutkan puasa bulan Ramadan, maka saat itu fayaqulu Malikun, berkatalah malaikat Malik, ma nazala al-Qur'an illa ala Muhammadin alaihi salam, tidaklah Al-Quran turun kecuali di atas umat Nabi Muhammad. Saat itu disebut diturunkan Al-Quran dan di puasa Ramadan, maka malaikat Malik pun sadar bahwa inilah umat yang paling hebat, inilah umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Fa idza sami'u Muhammadin alaihi salam sahu bi ahmaihim nahnu min ummatihi. Saat itu malaikat Malik menyebut nama Muhammad, tiba-tiba mereka terkejut. Mereka pun berteriak, kami inilah umat Nabi Muhammad. Kenapa kami tadi panggil Muhammad? Kami inilah umat Nabi Muhammad. Nah, jadi mungkin kalau kita pergi ke Istana Presiden, lalu berjumpa di sana, itu kita sebut Nova Iriansyah, mungkin nama gubernur Aceh. Saat itu mungkin para pengawal presiden, pas pampres pun bertanya, mengapa kalian yang orang biasa-biasa saja, mungkin pakai bajunya biasa saja, kenapa menyebut nama gubernur? Saat kita menyebut nama Muhammad, saat itu ada khususian, ada hal yang dibolehkan kita masuk. Artinya kita bukan orang yang mau mendemo, kita bukan orang yang jahat, kita bukan orang yang memang dari sananya orang yang melakukan kesialan-kesialan. Nah, pastinya begitu disebut nama Nabi Muhammad, saat itulah kita bangga, kita pun berseru, nahnu min ummati Muhammad.
Muhammad, kami termasuk daripada umat Nabi Muhammad. Kalau di dunia sudah kita berbuat dosa, tidak pernah ingat Nabi Muhammad, bagaimana nanti di akhirat kita akan mengingat nama yang mulia ini? Kalau kita tidak ingat nama Nabi Muhammad, maka bagaimana nasib kita saat diseret ke neraka? Saat itu Fa'ulul Malikun berkata malaikat kepada mereka, "Amma kana lakum fil Qur'ani sajilun 'anil ma'asi." Apakah kalian tidak tahu di dalam Al-Qur'an itu ada peringatan-peringatan, ada peraturan-peraturan yang mencegah kalian daripada berbuat maksiat? Kalau kamu tadi bilang kamu diturunkan Al-Qur'an, karena ada dalam Al-Qur'an ayat tidak dibolehkan mencuri, tidak dibolehkan berbohong, tidak dibolehkan bersaksi palsu, tidak dibolehkan berdurhaka pada orang tua, tidak dibolehkan meninggalkan sholat. Sedangkan kalian hari ini melakukan dosa-dosa, kalau tidak mungkin kalian diseret ke dalam neraka. Kalian diturunkan Al-Quran, tapi kalian tidak pernah mengikuti apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Kalian diturunkan Al-Quran, tapi kalian tidak mencegah diri dari apa yang dilarang dalam Al-Quran. Kalian diturunkan Al-Quran, tapi Al-Quran tidaklah kalian jadikan pedoman, bahkan cuma hiasan di rumah-rumah kalian. Tidaklah kalian mengaji dan mengkaji isi dalam Al-Quran, sehingga kalau itu kalian lakukan, kalian tidak mungkin masuk ke dalam neraka ini. Fa'idha waqifu ala sya'biri jahannam wa nadharu ilan nar, maka ketika mereka berhenti di pinggir neraka jahannam dan melihat panasnya api neraka, kilatan cahaya api neraka, ketika mereka diseret dan sudah sampai di pinggir neraka jahannam, saat itu mereka berkata, wa ila sabaniyati qalu, mereka berkata kepada malaikat Sabaniyah, apa kata mereka? Ya Malik, wahai malaikat Malik, idzin lana, izinkan kami, nabki ala anfusina, menangis di nasib kami, menumpahkan air mata kami, menyesali apa yang telah kami lakukan di dunia. Izinkan kami, wahai malaikat Malik, untuk sejenak menangis dan menangis, menyesali dan meratapi apa yang telah kami lakukan, keluarga kami lakukan selama kami di dunia, dan kami tidak sempat bertobat daripadanya. Fayatin lahu, maka diizinkan oleh malaikat Malik, buka klik, silakan kalian menangis sepuasnya. Fayaqulun dumu'a, maka mereka pun menangis menumpahkan air mata, hatta la yabqa, sehingga tidaklah tinggal syai'un minad dumu'i, sesuatu daripada air mata, fi a'yunihim. Mereka menangis dan menangis sampai air matanya kering. Fayaquna daman, maka mereka pun menangis dam, yaitu darah. Ketika umat Nabi Muhammad yang berdosa diseret ke samping neraka jahanam, saat itu mereka diizinkan menangis, tapi mereka pun menangis dengan sangat keras sehingga tidak tersisa hanya tinggal mata. Fayaquna daman, dan mereka pun terpaksa menangis dengan darah yang mengalir dari mata mereka. Fayaqulu Malik, maka berkatalah malaikat Malik, ma ahsanu hadzal baka ila kana fid dunya min khasyatillah ma masatkumun narul yaum. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau air mata ini menetes selama kalian di dunia karena takut kepada Allah, maka sungguh ma masatkumun narul yaum, tidaklah kalian akan disentuh oleh api neraka pada hari ini. Hari ini Allah masih izinkan kita hidup di dunia dan belum merasakan kematian. Allah masih izinkan kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Nanti malam sebelum sholat subuh, azan subuh berkumandang, kita masih punya kesempatan untuk melakukan sholat tahajud. Disitulah tempat kita menangis, disitulah tempat kita menyesali apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Disitulah tempat kita menumpahkan air mata penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau hari ini di dunia kita sempat menangis, meneteskan satu tetes air mata, maka kita berharap air mata inilah yang tumpah. Karena punya Allah, air mata inilah yang akan memadamkan
panasnya api neraka saat kita pun diseret karena dosa-dosa kita. Bego istri, bego promo untuk supaya tahajud malamnya, yang promo bego lagu pekat supaya tahajud sama-sama. Ya sama-sama supaya tahajud dulu supaya walaupun sedang dingin. Bagi kita yang merasakan dinginnya air pada saat berwudu melakukan sholat tahajud, maka Allah akan menghindarkan dengan dingin ini akan panasnya api neraka. Walaupun sejuk, walaupun kita saat itu sedang terkantuk sekali, tapi inilah yang akan menjadi penyelamat kita. Kalau kita mau melakukan aktivitas ini, kita lakukan bersama suami, Allah rahimahullah, dan Allah akan merahmati seorang hamba yang membangunkan istrinya untuk sholat. Ketika istrinya tidak terbangun, maka dia memercikan air ke mata istrinya. Begitupun Allah akan merahmati seorang istri yang membangunkan suami untuk sholat di malam hari. Ketika suaminya belum terbangun, maka dia memercikan air untuk bangun dan sholat bersama. Bahkan suami berdoa, karena doa di sepertiga malam, sebagaimana diskusi, Allah menurunkan rahmatnya di sepertiga malam. Dan saat itu Allah berfirman kepada kita semua umat manusia yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Maka saatnya ayam mulai berkokok karena mereka mendengar apa yang difirmankan oleh Allah. Mana umatku yang saat ini berdosa dan mau meminta ampun, maka aku akan ampunkan. Mana umatku yang saat ini mau meminta, maka akan kuberikan permintaannya. Mana umatku yang saat ini berdoa, maka aku kabulkan akan doanya. Hari ini kalau kita mau istiqamah untuk sholat tahajud, insya Allah Allah akan naikkan derajat kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai Muhammad, kalau kamu mau sholat tahajud di malam hari sebagai nafilatan lak, sebagai sesuatu amalan sunnah, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka Allah akan mengangkatkan engkau ke derajat yang terpuji. Orang yang selalu sholat tahajud, Allah akan berikan dia terpuji di dalam masyarakat. Urut akan dihormati, urut akan diberikan penghargaan, walaupun bedanya mana peng. Mungkin saat ini kita yang punya banyak harta dihormati, disegani dalam masyarakat. Bahkan yang jamu tanya anak syarah, dino kali syarah tanya. Mungkin katanya urut sigi, kerja dari sigi, kayak merantau. Tapi karena tanya lepeng, si kali udah enggak hanya syarah yang podo itu ada buat syarah sekali syarah tanya. Maka tanya lepeng. Tapi bagi kita yang tak punya harta, yang kasyarah mantan hanya malu syarahkan. Kenapa? Karena malu. Hari ini kalau kita kaya, maka gede punya lebih akan terdengar sangat memotivasi orang-orang. Mama bapaknya gede cukup harum be, cukup mangat pada cukup karena orang kaya. Tapi kalau kamu orang miskin, maka motivasi apapun yang kamu keluarkan akan terdengar seperti itu. Ada pegang yang masjid, putra yang kapui, putra yang gede, dia mulai tinggal masih ayahnya. Tapi kalau kita mau sholat tahajud, inilah yang akan membuat wajah kita semakin cerah. Kenapa? Karena saat itu kita membasuh wajah kita dengan air wudu, lalu kita menundukkan wajah kita bersujud, dan sujud adalah ibadah yang terbaik. Ketika engkau berbisik ke bumi, maka suaramu terdengar sampai ke langit. Kalau kita bersujud, kita berbisik ke bumi. Tanya udah berdoa, istirahat sujud. Boleh berdoa sambil sujud? Boleh. Kalau sujudnya sujud dalam sholat, berdoanya hanya boleh dengan bahasa Arab. Dengan sujud dalam cara Rabbana Atina boleh. Tapi kalau kita mau berdoa dengan bahasa Aceh dan negeri Tumpah, sujudlah lagi setelah kita melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud lagi ke bumi.
untuk berdoa kepada Allah, walaupun dengan bahasa Indonesia, walaupun dengan bahasa Aceh, boleh berdoa apa saja. Menangislah di tingkat musola kita, menangislah di sajadah kita, agar air mata yang kita tumpahkan mampu memadamkan panasnya api neraka. Bedo gede akhirnya baru lagi. Kalau kamu menangis di sana, maka itu tidak akan lagi mampu mengubah nasibmu. Akan tetapi kalau kita masih memiliki tauhid di dalam dada, orang-orang inilah, umat Nabi Muhammad inilah yang nantinya akan dijemput oleh Nabi Muhammad di dalam neraka. Tapi kondisi kita kasih jeruk, sudah terbakar hangus, walaupun dihidupkan kembali, walaupun dicelup lagi dalam kolam salsabil, dalam indung Kausar Nabi Muhammad, kita kembali bersih, tapi ada bekas di dahi kita yang menyatakan kita adalah orang yang pernah masuk ke dalam panasnya api neraka. Ada jir kalau bisa kita masuk dalam surga. Kalau bisa kita masuk ke dalam surga tanpa melalui panasnya api neraka. Dan inilah yang kita harapkan agar kita, terutama anak-anak kita, mereka dari kecil sejak dini sudah mendengar bagaimana siksaan yang begitu hebat Allah turunkan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu, tapi bukan hanya dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Itulah anak-anak kita. Bagi yang mengajak anak-anak yang punya anak di rumah, silakan. Daripada nonton di rumah, boleh ajak ke masjid, biarkan mereka berlarian, biarkan mereka bercanda, mereka tertawa, tidak apa-apa. Masjid inilah tempat yang akan mereka inilah anak-anak kita, mereka jaga, walaupun di akhir zaman nantinya akan banyak fitnah yang membuat Islam ini akan goyah. Tapi kita bangun fondasi dari anak-anak kita, insya Allah mereka akan jadi pribadi-pribadi yang nantinya menjaga masjid ini jangan masuk dalam sesuatu bangunan yang akhirnya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak cinta kepada Islam. Kita sudah sampai di akhir bab, waktu 10 menit lagi, tapi setelah ini ada bab 38 fisik zabaniyah pada menyatakan tentang malaikat Malik zabaniyah. Ada waktu 10 menit, kalau bagi yang mau bertanya boleh sambil menunggu kita masuk ke dalam bab selanjutnya. Bagaimana neraka ini kita sadar adalah dua pilihan dalam negeri akhirat. Kadang-kadang kita berpikir alah neraka adalah sesuatu yang sangat jauh sekali. Mungkin hari ini kita sadar bahwa kita walaupun belum akaidum kan nggak langsung masuk neraka. Itu yang kita pikirkan. Karena neraka seakan-akan sesuatu yang sangat jauh. Setelah padang mahsyar dibentangkan, setelah kiamat ada, padang mahsyar ada, mizan ada, lalu sirat ada, baru itu kita jumpa sama neraka. Tapi ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Kalau orang sekarang bilang tidak semudah itu, Bang. Kita meninggal, hari ini kita meninggal. Kalau kita berbuat kebaikan, kita akan mendapatkan Raudhatun min Riyadhil Jannah. Karena kubur adalah awal daripada perjalanan akhirat. Kubur adalah alam barzakh, tapi dia permulaan dari alam akhirat. Dan kubur itu cuma ada dua, imma riyadhun min Riyadhil Jannah wa imma hufratun min hufaril nar. Kalau kita mendapatkan taman surga, Raudhatun min Riyadhil Jannah, maka selama kita berada di alam kubur, sebelum kiamat tiba, insya Allah dalam kubur kita selalu akan melihat trailer, episode pendek, kesenangan-kesenangan yang nantinya merupakan DP daripada apa yang akan kita rasakan di surga nantinya. Hari ini adik saya meninggal waktu tsunami 2004 sampai sekarang 2020, 16 tahun sudah. Kiamat belum ada.
belum ada kiamat, pastinya belum ada pada mahsyar. Belum ada tiupan sangkakala 1, 2, 3, belum ada pada mahsyar, belum ada mizan, belum ada syirat, belum ada surga dan neraka yang bisa kita nantikan nantinya. Tapi 16 tahun di dalam kubur, kalau dia berbuat kebaikan, maka dia akan selalu merasakan kesenangan di dalam taman kebun surga. Tapi kalau tidak, yang akan dirasakan oleh ayahanda kita, ibunda kita yang sudah ada dalam kubur, berapa tahun mereka berada dalam kubur, mereka akan merasakan kufratul min fadiran, jurang daripada jurang neraka. Artinya apa? Mereka merasakan panas, mereka merasakan siksa, mereka merasakan himpitan tanah dalam kubur, mereka merasakan gigitan daripada ular, mereka merasakan gigitan kalajengking, mereka merasakan himpitan dari berbagai dan gigitan dari berbagai binatang dan juga siksaan yang ada dalam kubur. Dan ini akan terus berlangsung. Apa yang dapat kita lakukan selama di dunia adalah dengan mengirimkan doa dan bantuan pahala kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Kalau kita mengaji, setelah kita mengaji, berdoa, ya Allah, Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal, ya Allah jadikan, kirimkan, terimalah thawaba mithla thawabi, pahala seperti pahalaku yang baca Al-Quran tadi, sampaikan kepada ila ummi, kepada ibuku, ila abi, kepada ayahku, sampaikan, kirimkan pahala ini. Kalaupun mereka di sana mendapat siksa, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, minimal ada keringanan, ada sempat mereka berbelit nafas, bertarik nafas, sempat merasakan makanan kiriman dari kita, walaupun sejenak. Saat kita hari ini beriktikaf di masjid, dari maghrib tadi pukul 6.22 kita maghrib sudah berada di masjid, niat nawaitu kita kifafi asal masjid sunnatul lillahi ta'ala, saja beriktikaf di masjid ini sampai jam berapa? Sampai pukul 8 nantinya kita baru keluar setelah sholat isya. Ada 1,5 jam kita berada di masjid. Ketika kita mau keluar, ya Allah sampaikan pahala iktikafku kepada ibunda. Ada kita mau sedekah ke masjid, jelek, diedarkan jelek ketika setelah sholat, mau 1.000, 2.000, 5.000, berapa yang kita punya, berapa yang kita bawa, berapa yang kita inginkan menjadi penolong daripada orang tua kita, sampaikan, ya Allah, bentuk pahala sedekah minimal rupiahnya kepada ulun syidung yang dalam buku. Minimal mereka yang sedari kecil, orang tua kita, ayahanda kita sudah banting pulang peras keringat yang didapat kepada kitanya. Nah, yang tajuk pulang ulunnya berupa doa. Nah, yang tajuk pulang berupa pahala agar sedikit meringankan apa yang mereka rasakan selama ini di dunia. Bolehkah kepada banyak orang? Boleh. Tanya Daud setiap pagi setelah subuh kita baca surat Waqiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat subuh, upayakan duduk kita masih duduk tahiyat akhir. Al-Quran sudah ada depan, langsung baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja, sampai seterusnya 96 ayat dibacakan. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap hari, maka Allah akan memberikan kemudahan rezeki. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ajarkan surat Waqiah kepada anak-anakmu dan kepada istrimu, karena mereka yang membaca Waqiah 1 kali setiap hari tidak akan fakir sepanjang hidupnya. Kita baca Waqiah setiap hari, Waqiah Al-Quran. Setelah kita baca Waqiah setiap hari, lalu terakhir begitu kita sholatul maghrib, kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala Waqiah yang kubaca ini kepada ayahandaku, kepada ibundaku, kepada adinda, kakanda, saudara-saudaraku yang sudah mendahuluiku. Kalau bisa kita sebutkan namanya, sebutkan namanya. Kalau tidak bisa, minimal kita sebutkan orang-orangnya
dan kepada seluruh keluargaku yang telah berpulang ke rahmatullah. Sampaikan pahalanya. Minimal semua orang yang kita doakan akan sampai pahala 96 surat daripada Waqiah. Dan kita pun selain mendapatkan pahala yang sama, kita dapat kekayaan di dunia ini dan bisa kita gunakan untuk meneruskan hidup kita di dunia sampai sebelum kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki bisa bermanfaat untuk membantu agama. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk selalu melakukan amal kebaikan. Jangan sampai kita dan keluarga kita akan diseret ke api neraka dan kita harus menangis di pinggir jurang neraka jahanam. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, waktu kita 2 menit lagi, kita akan langsung membacakan surat Fatihah bersama. Saya akan bacakan nama-nama yang ini sudah bersama. Ketika nama dibacakan, niatkan apa yang kita inginkan. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan juga solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Bagi yang memiliki masalah dari harta, Allah akan mudahkan rezekinya dan kita berdoa dengan berkah daripada Fatihah ini. Allah akan berikan umur yang berkah, harta yang berlimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga anak-anak yang soleh serta solehah, dan pastinya akan membuat kita berkumpul dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wal tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa ala abaina wa ummahatina wa ala azwajina wa auladina wa ala man lahu haqqun alaina wa ala man jama'a fi masjidina hadza ya Allah. Irwanda bin Muhammad Yusuf, Haji Zainal bin Hanafiyah, Tengku Arifullah bin